Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenankan saya ingin mempresentasikan penelitian yang sudah dilaksanakan berjudul Praktikabilitas Model Digital Leadership Kepala Sekolah berbasis Action Learning pada era Revolusi 6.0 di Sekolah Dasar se-Sumatera Barat. Dengan Ketua Peneliti, saya Nelvia Adi, anggota peneliti Nelitawati MPD PhD, dan Nofri Henry MPD, serta dua orang mahasiswa, Zahdatul Konita Fitri dan Anissa Oktiali. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan latar belakang dari penelitian ini. Pada saat ini kita berada di era revolusi industri 6.0 yang menuntut transformasi pendidikan sehingga kepala sekolah harus mampu memimpin salah satunya adalah dalam transformasi digital melalui pengembangan digital leadership tentunya. Karena salah satu peran kepala sekolah itu adalah sebagai seorang pemimpin, tentu juga hendaklah memanfaatkan perkembangan transformasi digital ini untuk melaksanakan tugasnya. Dan di Sumatera Barat, tantangan geografis dan kesenjangan digital menjadikan digital leadership berbasis action learning adalah satu yang relevan untuk diteliti. Jadi dalam hal ini bagaimana kemampuan mengintegrasikan teknologi ke dalam strategi proses budaya sekolah, menciptakan visi berbasis teknologi, memastikan literasi digital, serta membangun pembelajaran kolaboratif dan inovatif menjadi tantangan yang muncul dalam masalah infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia, dan kebijakan. Sementara dari laporan OECD 2023 menunjukkan prestasi belajar rendah dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi dan dunia digital memberi peluang besar bagi pendidikan. Rendahnya action learning kepala sekolah menyebabkan ketinggalan sekolah dan penurunan mutu pendidikan. Dan tentu saja diperlukan pengembangan digital leadership melalui penguatan sistem informasi, decision support system, digital, DNA, IT arsitektur, cloud concept, dan sebagainya. Dan tentu saja di dalam hal ini diperlukan adanya proses mengarahkan transformasi digital untuk mencapai target organisasi, mengembangkan budaya digital, memahami teknologi seperti AI, analitik data, dan sebagainya. Karena banyak kepala sekolah belum menguasai model ini, maka diperlukan model pengembangan digital leadership berbasis action learning di era revolusi 6.0 agar organisasi mampu menghadapi tantangan dan peluang transformasi digital. Lebih lanjut, dirumuskanlah tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menguji praktikabilitas model digital leadership sekolah berbasis action learning pada era revolusi 6.0 di Sekolah Dasar Sumatera Barat. Secara khusus, tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: mendeskripsikan kebutuhan praktikabilitas model digital leadership kepala sekolah berbasis action learning pada era revolusi 6.0 di Sekolah Dasar se-Sumatera Barat, mendeskripsikan rancangan model yang mendukung praktikabilitas digital leadership kepala sekolah berbasis action learning pada era revolusi 6.0 di Sekolah se-Sumatera Barat, dan mendeskripsikan penerapan praktikabilitas model digital leadership kepala sekolah berbasis action learning pada era revolusi 6.0 di Sekolah Dasar se-Sumatera Barat yang dinilai mudah dipahami, digunakan, dan sesuai dengan kondisi nyata saat ini di lapangan. Kemudian, penelitian ini memiliki manfaat. Manfaatnya ada untuk beberapa pihak. Yang pertama adalah untuk kepala sekolah. Kepala sekolah diharapkan dengan penelitian dilakukan ini mendapatkan manfaat, membantu kepala sekolah memahami keterampilan kepemimpinan digital yang diperlukan untuk mengelola sekolah berbasis teknologi efektif, serta dapat menjadikan kepala sekolah itu mampu memperkuat pengambilan keputusan, gunakan data teknologi untuk keputusan yang lebih baik dalam manajemen sekolah dan pembelajaran, dalam pengelolaan pembelajaran tentunya, dan juga mengembangkan visi teknologi
Jadi dalam penelitian ini kepala sekolah mengembangkan visi yang strategis terkait integrasi teknologi dan pembelajaran, manajemen, dan budaya sekolah. Kemudian bagi guru dan tenaga kependidikan, diharapkan penelitian ini memiliki manfaat, dapat mengembangkan kompetensi digital dari para guru, ya, dan mendukung guru dalam meningkatkan literasi digital mereka melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Kemudian menjadi dukungan inovasi dalam pembelajaran bagi guru, ya, diharapkan guru mendapatkan dukungan dari kepala sekolah dan dalam mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan proses belajar mengajar dan membuat pembelajaran lebih interaktif dan relevan. Kemudian diharapkan juga guru dan staf sekolah akan merasa lebih didukung dengan kepemimpinan yang terarah dalam menggunakan teknologi secara efektif di lingkungan sekolah. Sedangkan bagi siswa diharapkan nanti manfaat penelitian ini dengan adanya pengembangan digital leadership, siswa dapat menikmati pembelajaran yang lebih terintegrasi dengan teknologi sehingga pengalaman belajar menjadi lebih interaktif, kolaboratif, dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Lebih lanjut, siswa juga terbiasa dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran sehari-hari yang pada gilirannya akan meningkatkan literasi digital mereka sebagai satu keterampilan yang sangat penting di era modern pada saat ini. Kemudian bagi lembaga pendidikan sekolah, ya, diharapkan ini penelitian ini bermanfaat bagi institusi atau lembaga untuk menjadi model pengembangan digital leadership, dapat membantu sekolah memperbaiki sistem manajemen baik dalam pengelolaan SDM, keuangan maupun sarana dan prasarana melalui pemanfaatan teknologi. Dan juga sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah dengan digital leadership akan lebih mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan teknologi dan dapat meningkatkan reputasi dan daya saing teknologi secara optimal. Ya, dan selanjutnya bagi pengambil kebijakan pendidikan diharapkan hasil penelitian ini menjadi acuan bagi pengambil kebijakan merumuskan kebijakan sekolah. Selanjutnya bagi pengambil kebijakan juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam dalam menghadapi mengenai tantangan yang dihadapi sekolah dalam mengembangkan digital leadership. Selanjutnya bagi lembaga pelatihan dan pengembangan profesional diharapkan dengan pengembangan model ini dapat menjadi acuan untuk menyusun kurikulum pelatihan yang lebih efektif dan relevan bagi kepala sekolah dalam hal kepemimpinan digital, dan juga lembaga pelatihan dapat merancang program-program yang lebih sesuai sehingga kepala sekolah lebih siap mengimplementasikan teknologi di sekolah mereka. Kemudian bagi masyarakat dan orang tua siswa, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, dengan kepala sekolah yang memiliki keterampilan digital leadership yang kuat akan mampu memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi lebih efektif dengan orang tua dan masyarakat, termasuk dalam menyampaikan informasi terkait pengembangan siswa dan program sekolah. Dan diharapkan juga dengan kemampuan di bidang teknologi digital ini melibatkan orang tua secara lebih aktif dalam proses pendidikan, misalnya melalui platform online untuk pelaporan hasil belajar, komunikasi langsung, atau keterlibatan dalam kegiatan sekolah. Dan terakhir, untuk peneliti dan akademisi, diharapkan penelitian ini memperkaya literatur kepemimpinan pendidikan, khususnya dalam konteks digital leadership yang masih terus berkembang. Dan ini menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut, serta diharapkan menghasilkan rekomendasi praktis bagi kepala sekolah, guru, dan pengambil kebijakan yang dapat diterapkan langsung di lapangan, serta memberikan bukti empiris untuk mendukung pentingnya pengembangan digital leadership. Lebih lanjut, kerangka penelitian di sini sudah ditetapkan masalah penelitian karena masalah penelitian kurang maksimalnya di digital leadership kepala sekolah dan penggunaan teknologi, beradaptasi dan inovasi, ketersediaan informasi, pengambilan keputusan, dan peran digital lainnya. Oleh sebab itu,
dilakukan pemecahan masalah penelitian, yang mana pemecahan masalah kurang maksimalnya digital leadership kepala sekolah dalam penggunaan teknologi informasi, beradaptasi, inovasi, ketersediaan data dalam pengambilan keputusan, dan peran digital lainnya. Dan hasil yang diharapkan adalah kurang maksimalnya digital leadership kepala sekolah dan penggunaan teknologi informasi, beradaptasi, ketersediaan data, dan pengeputusan digital lainnya. Lebih lanjut, metode penelitiannya yang digunakan, jenis penelitian menggunakan pendekatan yang sistematis untuk pengembangan serta menguji efektivitas produk, model, dan metode tertentu dengan kebutuhan praktis di lapangan. Model pengembangan penelitiannya dengan model ADDIA atau model ADI, yang mana langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan analisis, dilakukan analisis terhadap masalah yang dihadapi kepala sekolah dalam pengembangan digital leadership, kemudian dirancang desain model kepemimpinan digital kepala sekolah yang akan dikembangkan, kemudian dilakukan pengembangan rancangan model kepemimpinan digital kepala sekolah yang akan dikembangkan tersebut, kemudian dilakukan implementation atau implementasi perancangan model kepemimpinan digital kepala sekolah yang akan dikembangkan, dan selanjutnya dilakukan evaluasi mencakup pengukuran efektivitas model dalam meningkatkan kompetensi digital leadership kepala sekolah serta umpan balik dari penggunaan model. Kemudian metode penelitian yaitu dengan prosedur penelitian ADI ini dilakukan beberapa tahap. Tahap pertama adalah tahap analisis, melakukan studi literatur, survei dan wawancara, kemudian analisis kebutuhan. Dilanjutkan tahap kedua, yaitu tahap desain, perancangan model, membuat kerangka teoritis, kemudian pengembangan instrumen penilaian. Selanjutnya dilakukan tahap pengembangan, di mana pembuatan prototip model, uji kelayakan internal, dan perbaikan prototipe. Tahap keempat yaitu tahap implementasi, pelatihan dan sosialisasi, uji coba model, pengumpulan data, implementasi. Selanjutnya ada tahap evaluasi, yaitu evaluasi formatif, evaluasi sumatif, revisi dan penyempurnaan model. Kemudian tahap penyebaran, sosialisasi hasil penelitian, dan sosialisasi dan implementasi lebih lanjut. Kemudian selanjutnya yang menjadi subjek uji coba penelitian, peneliti melakukan dalam bentuk uji ahli serta uji lapangan terhadap model digital leadership kepala sekolah. Pada tahun pertama, kegiatan ini baru diadakan untuk menganalisis kebutuhan sampai dibuat draft buku model, sedangkan untuk tahap pengembangan, implementasi, dan evaluasi dilaksanakan pada tahap kedua penelitian. Jenis data yang dikumpulkan data kuantitatif melalui survei dan kuesioner, kemudian data kualitatif melalui wawancara, dan dengan memimpin digital, manajer, dan anggota tim. Kemudian data observasi langsung atau partisipatif, dan data eksperimen dengan eksperimen terbatas yang telah dilakukan. Kemudian teknik pengumpulan data, tahap yang dilakukan pengumpulan data itu sudah dimulai sejak tahun 2024 yang lalu, dan ini bisa dilihat pada tabel yang sudah dikemukakan. Tahun 2024 dilakukan analisis, yaitu pengumpulan data jenis data yang dikumpulkan kuantitatif dengan observasi, wawancara, angket. Kegiatannya menyebarkan lembaran observasi untuk mengetahui kondisi nyata, target, serta program ke depan. Kemudian instrumen penelitiannya dibuat format observasi, wawancara, dan angket. Kemudian tahap kedua desain, itu dengan kualitatif, yaitu observasi, mengkaji literatur dan berkaitan dengan model digital leadership kepala sekolah berbasis action learning di era revolusi 6.0 pada sekolah dasar Sumatera Barat. Dan tahun 2025 itu dilakukan pengembangan. Jadi ini penelitian sudah tahun kedua ya. Kualitatif itu dengan menggunakan jenis datanya kualitatif, teknik pengumpulan data angket,
ya, memberikan angket yang untuk validasi model, memberikan angket untuk validasi panduan pengguna, dan instrumen penelitiannya lembaran validasi model, lembaran validasi panduan pengguna. Selanjutnya dilakukan implementation, yaitu data yang dikumpulkan kuantitatif dengan angket, ya, dan memberikan angket ke aktifan peserta, memberikan angket keteladanan sintak, memberikan pretest, memberikan post-test, dan itu menggunakan lembaran keaktifan peserta, lembaran keteladanan sintak, lembaran penguatan instruktur, dan lembaran pengamatan. Dan yang kelima yaitu dengan jenis data yang dikumpulkan kualitatif dengan angket, angket pretest, angket posttest, dan lembaran angket yang instrumen penelitiannya dengan menggunakan lembaran angket. Metode penelitian ini beberapa teknik analisis data, ada uji validitas, ada uji praktikabilitas, ya, interclass correlation coefficient, dan tingkat pemahaman responden menggunakan rumus-rumus statistik yang sudah diinformasikan pada slide ini. Dan selanjutnya hasil penelitian. Nah, hasil penelitian yang diperoleh untuk analisis rata-rata diperoleh 3,95 untuk visi, misi, dan strategi dengan rincian bisa dilihat pada slide ini. Untuk visi yang jelas dan terarah 4,6 rata-ratanya, pengembangan digital, strategi digital yang terintegrasi 3,83, dan selanjutnya mengidentifikasi peluang baru dan pasar digital 3,78, dan selanjutnya bisa dilihat dari tabel ini. Kemudian dari pemanfaatan teknologi itu rata-ratanya 4,02 dengan rincian diantaranya memiliki pemahaman yang mendalam tentang teknologi 4,3, aktif memantau perkembangan teknologi 4,2, dan alokasi sumber daya yang memadai 4,26 dan begitu seterusnya. Mungkin bisa dilihat di gambaran pada hasil penelitian yang pemanfaatan teknologi. Kemudian kemampuan beradaptasi itu rata-ratanya 3,88. Informasinya bisa dilihat, diantaranya mampu berinteraksi dengan tim secara efektif 3,65, aktif mencari hal baru untuk meningkatkan kinerja 4,15, dan aktif mencari peluang belajar yang baru itu juga bisa dilihat hasilnya. Dan yang keempat adalah inovasi dan pengembangan, itu rata-rata 3,54 dengan rincian diantaranya pendekatan action learning untuk pengembangan ide 3,78, fasilitasi brainstorming dan workshop 3,48, dan alokasi sumber daya manusia yang cukup 3,63. Selanjutnya, yang kelima, data driven decision making, itu rata-rata 3,75 dengan rincian diantaranya data dan analisis untuk pengambilan keputusan 3,9, keputusan desain data dukung 4,2, kemudian data terkait kepemimpinan kolaboratif itu rata-rata 3,94, yaitu aktif mempromosikan kolaborasi 3,98, dan selanjutnya kemampuan soft skill itu diantaranya yang bisa dilihat rata-ratanya 4,00 gitu, dengan rincian diantaranya menggunakan empati dan kepekaan sosial 4,28, fasilitasi sesi refleksi dan pembelajaran bersama tim 3,98. Selanjutnya pengembangan talenta digital itu dengan hasil rata-rata 3,96, dan alokasi waktu dengan rincian diantaranya alokasi waktu dan sumber daya pengembangan teknologi 3,8, kesempatan mengelola proyek digital 4, dan dukungan pada program pengembangan digital 4,3, dan seterusnya. Berikutnya
Rekapitulasi ya yang kebutuhan model digital leadership kepala sekolah berbasis action learning ini dapat dilihat rata-rata 3,88 ya, dan itu secara rinci untuk visi dan strategi 3,95, pemahaman teknologi 4,02, kemampuan beradaptasi 3,88, inovasi dan pengembangan 3,54, data driven decision making 3,75, kepemimpinan kolaboratif 3,94, dan yang tertinggi adalah bukan yang tertinggi, kemampuan soft skill 4 dan pengembangan talenta digital 3,96. Dan yang paling tertinggi adalah pemahaman teknologi itu 4,02. Dalam tahapan desain adalah langkah kedua yang dilaksanakan dalam pengembangan penelitian riset dan development ini, itu melakukan rancangan model digital leadership kepala sekolah berbasis action learning di era revolusi 6.0 pada sekolah dasar se-Sumatera Barat. Hasil uji coba validitas panduan model yang sudah dilakukan bisa dilihat rata-rata untuk validitas panduan model digital leadership adalah 4,13 dan itu termasuk sangat valid ya, dan itu diberikan oleh 4 orang validator. Validator 1 memberikan nilai rata-rata 3,88, validator 2 yaitu untuk desain itu 4,20, dan validator 3 kebahasaan 4,10, dan validator 4 unsur sekolah 4,4. Dan jadi rata-rata semuanya adalah 4,13 dan itu termasuk sangat valid ya. Dan kalau kita lihat uji validitas panduan yang sudah dilakukan itu rata-ratanya 4,25 ya, dan ini juga termasuk dalam kategori sangat valid ya, diberikan oleh 4 orang validator. Ada validator konten yaitu rata-ratanya 4, desain 4,30, kebahasaan 4,20, dan unsur sekolah 4,50. Berikutnya hasil desain uji coba itu hasil revisinya itu ada buku panduan model, ada buku panduan model untuk kepala sekolah, ada buku panduan model untuk peserta, dan di sana terlihat bahwasanya perlu ada penyempurnaan konten, ya, ada penyempurnaan konten, konsistensi kebahasaan, pengayaan desain dan kesesuaian konteks, ya. Dan tindak lanjut yang dilakukan, isi buku diperbaiki, melakukan penyuntingan bahasa, dan desain sudah disesuaikan dengan ilustrasi serta bagan pemahaman ya dari buku tersebut. Kemudian buku panduan peserta itu juga sudah dilakukan revisi. Ada beberapa hal yang direvisi, kejelasan materi, bahasa yang sederhana yang disarankan, pengayaan contoh panduan peserta, dan penyajian visual. Dan tindak lanjutnya adalah revisi konten, penyusunan edisi digital, integrasi dengan pelatihan, dan pengembangan lanjutan. Ya. Hasil coba kelompok kecil dengan N-nya 15 diperoleh min 55,0667, standar deviasi 13,59, minimum 24, maksimum 82, dan variannya 245,638, sedangkan nilai post testnya diperoleh dengan N15, minnya 85,333, kemudian min-nya 85,3, standar deviasi 6,73, minimum 40, maksimum 100, dan variansnya 312,381. Implementasi ini juga sudah didapatkan hasilnya. Penilaian keterlaksanaan sintak model ini rata-ratanya 4,12 dengan capaian 82,30%, dan kesimpulannya terlaksana dengan baik.
Kemudian penilaian praktikabilitas peserta uji kelompok besar itu rata-rata 4,12 dan capaiannya 82,30% dan termasuk praktis. Sedangkan penilaian keaktifan peserta uji kelompok besar itu rata-ratanya 4,15 dengan capaian 83% dan dalam kategori aktif, ya. Dan deskripsi nilai pretest dan posttest pada uji kelompok besar, nilai pretestnya dengan N20 min 58,7, standar deviasi 17,53, minimum 30, maksimum 92, varian 230,853, sedangkan nilai posttestnya dengan N20 min 83, standar deviasi 10,65, minimum 60, maksimum 100, dan varian 180. Berikutnya, hasil evaluasi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa model digital leadership kepala sekolah terbukti valid dan praktis, terlaksana dengan baik, dan mampu meningkatkan profesionalitas guru sekolah dasar dengan capaian validitas tinggi, ICC 0,807 sampai 0,842, keteladanan sintaks sangat baik 87,5%, praktikabilitas tinggi 85%, keaktifan peserta 82%. Model ini layak direkomendasikan untuk diterapkan lebih luas pada sekolah dasar di Sumatera Barat. Bahkan dapat direplikasi ke daerah lain untuk peningkatan mutu pendidikan nasional. Kesimpulan, ada beberapa kesimpulan yang sudah dibuat. Yang pertama, data mengenai kebutuhan lapangan, visi misi strategi secara keseluruhan berada pada rata-rata 3,95, pemanfaatan teknologi digital leadership rata-rata 4,02, kemudian kemampuan beradaptasi dalam digital leadership 3,88, pengembangan secara keseluruhan, inovasi dan pengembangan secara keseluruhan rata-rata 3,54, data decision making secara keseluruhan 3,75, data kepemimpinan kolaboratif 3,94, kemudian kemampuan soft skill 4,0, pengembangan talenta digital 3,96, kebutuhan modal digital 388, hasil uji coba pre-test 58,7 dan post-test 83, rata-rata skor keterlaksanaan sintaks 4,12 dengan capaian 82,30%, tingkat keaktifan peserta pelatihan rata-rata 83%, dan praktikas model secara keseluruhan terbukti praktis, ya. Dan model ini relevan dengan kebutuhan kepala sekolah dasar. Dan perlu kami informasikan bahwasanya sebagai luaran dari penelitian ini adalah artikel dan hak kekayaan intelektual. Untuk artikel dalam proses publish dan hak dalam proses juga sedang diusulkan. Baik, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu pemonef. Dan saya akhiri presentasi ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.